semuanya. Apa kabar? Gimana puasanya hari ini? Baru jalan setengah lebih lah ya. Mudah-mudahan tetap kuat, tetap sabar. Saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kali ini kita akan mendengar kisah dari Ustadz Risa. Assalamualaikum. Ada istrinya Indri dan juga ada Mama Ningsih. Terima kasih sudah hadir. Nanti akan berbagi cerita apa sih nanti yang mau kita dengarkan. Sabar, kita ke pojokan dulu ya. Sebentar kita mau bahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini karena memasuki hari pertama puasa gitu ya, ada beberapa selebriti juga yang membagikan seperti apa momen sahurnya, sahur pertama. Yang menarik adalah postingannya Karina ya, dan keluarga beserta karyawannya. Karena sahurnya itu di makam almarhum Epy Kusnandar gitu kan. Ya ini aduh ini pasti ini sahur yang berbeda begitu ya. Assalamualaikum Papi, sahur Pi. Bahagianya malam ini bisa sahur bareng Papi. Nih ya, sama karyawannya semua sambil bawa fotonya almarhum Kang Epy begitu. Komentar netizen coba kita baca ya. Kuburan tak lagi menyeramkan jika yang tersayang ada di sana. Berikutnya, nggak ada yang salah ataupun lebay. Cara orang mengekspresikan kehilangan itu berbeda-beda. Selama tidak merugikan kita, alangkah baiknya tidak usah berkomentar buruk terhadap kehidupan orang lain. Apalagi ini bulan Ramadan. Sucikan hati, jaga ketikan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Iya benar. Yang berikutnya ada lagi, maaf menurut saya ini agak berlebihan dan istri Pak Epy cewek sendiri pula katanya gitu. Kan ditemenin ya sama anak karyawan-karyawannya sama anak-anaknya juga ya. Yang berikut ada lagi, barangkali mereka habis berbagi makanan juga pas sahur berbagi sedekah atas nama almarhum. Yang berikut, hebat banget Kang Epy dapat istri yang benar-benar setia, Masya Allah. Yang berikutnya, mungkin pun jika kita di posisi beliau kita akan melakukannya juga. Sebagai fansnya Kang Mus, seneng saya melihat ini, serasa masih ada Kang Mus. Tapi aku setuju sih, memang cara orang untuk melewati kesedihan, bagaimana melewati rasa kehilangan itu berbagai macam. Mungkin dengan ritual-ritual baru begitu ya. Atau ya seperti ini mungkin sebuah proses juga. Jadi ngapain sih kita komentar? Kita ikutan sahur aja di rumah. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Kita mau tunjukin dulu ini seperti apa sih video bagaimana Ustadz ini selalu deket banget sama ibu gitu ya. Kemana-mana masih digendong, disuapin. Mesra sekali hubungannya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ibu kalau lihat itu ya perjalanan ibu membesarkan anak-anak itu kan perjuangannya Masya Allah luar biasa gitu ya. Kalau lihat bagaimana ini anak udah besar, begitu mesra, berbakti sama ibu gitu. Apa yang tadi sampai ibu kayak termenung gitu mikir, apa yang terbesit di pikiran ibu? Dari saya, ya ini Mbak. Senang lihat anak sudah berbakti pada orang tua dan anak sudah ya gimana ya Mbak, sudah sukses gitulah. Sudah sukses? Iya, jadi ibu itu senang gitu. Ibu kalau ingat masa-masa dulu ya, dibawa ke Jakarta gitu, ibu harus kerja. Anak-anak sempat dititipin ke tetangga katanya. Ibu masih ingat nggak sih hal yang paling susah yang masih diingat sampai sekarang yang bikin ibu sedih itu apa kalau diingat-ingat? Karena yang sedih dulu tuh Mbak ini ya, soalnya saya sudah sama mantan saya cerai itu. Udah cerai? Jadi anak itu saya menghidupi anak, saya sampai jualan nasi pecel, jualan rujak lontong gitu, ya jualan nasi pecel, jualan nasi rawon gitu, menghidupi anak 3 saya Mbak gitu. Tapi ya saya enggak, walaupun saya cerai sama mantan suami saya masih baik-baik aja kok, ada apa-apa. Jadi sekarang jadi persaudaraan sudah gitu. Sekarang sudah membaik semua. Membaik ya. Tapi kalau boleh cerita ya di masa-masa awal perjuangan ibu nih membesarkan anak-anak, yang masih diingat sekarang itu
ada rasa apa sih? Ini anak kan masih kecil-kecil. Iya. Rasa khawatir ada? Ada rasa khawatir, ada rasa sedih ya ada, Mbak. Sedih ada? Iya, tapi sekarang sudah Mbak, tidak ada sedih, Nggak ada sedih, nggak ada khawatir. Sudah ya, masa lalu sudah ya, iya. masa lalu. Yang penting anak saya sudah ya sama orang tua berbakti. Betul. Jadi sudah bangga punya anak soleh gini kayak Iya. Ustaz Raja Muhammad Masya tuh, Mbak. Allah. Kalau boleh cerita buat pengalaman masa lalu Ibu begitu, apa yang membuat waktu itu Ibu kuat sekali gitu ya? Iya. Maksudnya kan tidak mudah jualan, anak-anak, ya siapa yang jaga gitu waktu itu kan? Ya saya titipin ke tetangga kan saya Mbak, titipin ya ke saudara gitu. Ya karena saya ini menghidupi anak 3 kan Mbak. Iya. Gitu. Ya setelah ya sekarang ini sudah sukses semua anak-anak saya Mbak. Masya Ya Surja Muhammad, ya Arif Martahadian, ya Rizka Priyatika Kusaini Putri sudah semua sukses lah Mbak. Sudah menjadi orang tua semua. Cucu-cucu saya sudah besar-besar. Sudah kan, besar-besar Mbak. ya Masya Iya. Allah. Dari Ingat nggak dulu, 79. mungkin Ibu ingat zaman dulu gitu, mungkin anak-anak dulu waktu masih kecil-kecil sempat ada mungkin celotehan anak-anak gitu yang Ibu masih ingat waktu mereka masih kecil, ada nggak? Ya ada sih Mbak ya. Misalnya Semua apa? anak kecil kan begitu ya. Jadi saya apa ya udahlah. Ya sudah sekarang ya. masa lalu Nangis kalau berlalu, ya. ditinggalin. Dulu nangis, Iya Kak. anak-anak nangis kalau ditinggal. Saya ingat Iya. banget kelas 5 SD ditinggal orang tua itu sedihnya luar biasa Pak. Jadi sudah ditinggal bapak, kemudian mau ditinggal ibu. Ditinggal ibu terus aku dititipin Rizka, adikku yang paling kecil. Kecil banget. Waktu SMP aku nggak tahu apa-apa. Cuman ibu bilang jaga adikmu ya. Jaga dia. Ibu kerja cari uang. Kalau nggak ibu kerja siapa yang ngasih makan? Jadi aku SMP, aku mesti ngerawat adik yang masih SD. Mandiin dulu sebelum berangkat. Suapin dulu sebelum berangkat. Kadang kalau aku mau belajar mesti bawa adik itu ke atas. Paling sedih kalau pas ibu mau berangkat. Ibu mana? Ibu kerja di. Aku kangen ibu nanti dan itu butuh waktu setahun kan. Saya dengan adik itu tak ketemu beliau tuh setahun. Bayangkan setahun menahan rindu. Kami berdua dioper ke tetangga. Dititipin, nanti kalau kiriman telat, kita disuruh pergi ke atas. Nanti pindah lagi ke tetangga yang satu. Saya ingat banget tuh. Kalau kiriman ibu telat, nggak ada untuk bayar bulanan sama orang tuh, kita pindah lagi. Jadi kerjaan kita tuh dititipin dari tetangga ke tetangga. Dari tetangga ke tetangga. Jadi saya merasa beban perasaan hidup tuh luar biasa. Sudah ditinggal bapak, karena menikah lagi, ditinggal ibu, kerja. Saya harus merawat adik saya di luar umur yang sebenarnya waktu saya bermain. Jadi mesti nyuciin bajunya, nyuapin adik. Bahkan sampai saya ingat SMP kelas 1 itu datang nangis Kak. Kok aku berdarah? Kenapa berdarah? Tak pikir, nggak tahu deh. Saya buka, saya tanya tante, ini menstruasi. Oh ini tanda menstruasi ya. Saya lihat bentuk darahnya. Kamu beli pembalut. Saya ingat banget tuh, beli pembalut. Ini caranya gimana? Ini begini. Jadi sampai masa dia haid, saya ngendong. Sampai SMP, SMA. Jadi ibu saya itu berhenti kerja ketika saya lulus SMA. Bayangkan, dari kelas 5 SD sampai saya SMA, saya harus mengasuh adik saya yang perempuan itu. Makanya kalau adik saya mengalami keterbelakangan dalam perkembangan itu wajar kan. Karena memang dari bapaknya jauh, dari ibunya tuh bersama kakaknya, di mana aku nggak sepenuhnya bisa berbuat sebagai seorang bapak dan ibu saat itu. Cuman yang saya ingat adalah saya harus jadi kakak yang baik, ngerawat dia, ngebesarin dia, nyekolahin dia. Aku bersumpah tuh nanti kalau aku sudah besar, saya harus berhenti ini bu kerja. Saya yang kerja, saya bersumpah saya akan bahagiin. Itu waktu SMA saya pikirin begitu. Makanya ketika ada tawaran kuliah saya tolak tuh Kak, saya nggak kuliah deh. Saya nggak mau kuliah. Padahal waktu itu dapat beasiswa penuh, cuman kan living cost tetap saya harus biayain. Makanya saya nggak kuliah demi adik saya, demi ibu saya. Makanya saat itu lulus SMA saya kerja. Mungkin ada di liputan kemarin, kerja pertama jualan sandal tuh kan.
saya ingatkan 40.000. 50.000 tuh hasil jualan sandal, 40.000 saya kasih beliau, 10.000 aku pegang. Dari situ aku, ya Rob, ini hasil pertamaku. Aku janji dari hari ini saya harus mengejar cita-cita untuk membahagiakan beliau. Nah itu beban kehidupan dari kecil itu begitu terasa. Sampai sekarang pun aku kalau melihat orang bahagia itu ngumpul bareng, jujur saya nggak pernah begitu Kak. Saya nggak pernah begitu. Jadi dari kecil itu ketika SMP, ketika tiba-tiba orang tua berpisah, tiba-tiba bapak nggak pulang lagi, ibu juga harus kerja. Itu dihadapi Ustadz secara Sendiri, mendadak, Kak. sendiri. Oh, sendiri. Nggak ada yang menjelaskan. Sesak rasanya saya. Nggak ada yang menjelaskan apa nih yang terjadi sebetulnya. Sebenarnya memang beliau dari dulu itu sering bertengkar Kak. Aku tahu tuh kadang bertengkar di hadapan anak-anak gitu ya. Cuman pas memutuskan berpisah itu rasanya nggak sulit saya membayangkan. Saat kecil sudah berpisah, makanya kalau ngeliat orang tua ngumpul-ngumpul sama anaknya itu gimana rasanya. Sampai hari ini saya belum tahu tuh. Hangatnya duduk dengan bapak ibu, dengan saudara-saudara makan bareng. Nggak pernah. Tapi Ustadz juga pernah bercerita ya bahwa ya hal kejadian di masa lalu itu menimbulkan kekhawatiran di masa sekarang. Kalau orang menyebutnya mungkin trauma, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Bahkan kalau anak-anak nggak bisa ikut pergi aja disuruh banget itu. bolos biar Tanya supaya sama istrinya. selalu semuanya harus bareng sama Ustadz. Sampai libur sekolah saya bilang, udah nggak usah sekolah. Yang penting dia sama kita. Jangan tinggalkan anak-anak, ajak dia. Ini nggak masuk sekolah loh, nggak apa-apa. Sampai sebulan nggak masuk harus. Jadi Saking takutnya saya untuk tidak bersama mereka. di Pak Ustadz merasa harus ada sama bersama mereka. anak-anak. Dimanapun, kemanapun, keempat ini harus selalu ada. Dan Karena harus, mungkin yang dulu ya Kak ya, aku belum pernah merasakan gimana sama orang tua. Jalan bareng, ngobrol bareng, duduk bareng, belum pernah sama sekali. Ini ada cuplikan, ada foto nih ya, ada foto. Tapi tadi Ibu kan udah cerita. Ini sempat ada rasa marah, Ustaz sempat cerita. Dulu pasti ya sempat ada rasa marah ketika tahu ayahnya berkeluarga lagi, dipersulit untuk ketemu. Awal-awal saya nggak terima ya Kak Ros ya. Ya masih kecil ya. Kenapa melihat orang lain lengkap semua orang tuanya? Kenapa aku mesti begini gitu ya? Kemudian saat butuh kasih sayang betul, bapak pergi, ibu juga kerja. Saat saya butuh kasih sayang dan perhatian penuntun dalam kehidupan itu nggak ada. Saya besar dengan sendirinya, ketemu orang tua itu susah awal-awal. Itu yang membuat saya sering menangis pada saat itu. Ketemu orang susah? Ketemu orang tua susah, Kak Ros. Ketemu orang tua susah. Jadi Ibu tuh beda kota gitu. Ibu di Jakarta. Anak-anak masih di Situbondo. Bapak juga dengan kehidupannya. Ya. Jadi kalian tuh betul-betul cuma berdua aja Berdua nih? aja. Kakak juga Kakak di Bali, diambil nenek. Makanya aku berantakan banget tuh, harus berantakan banget. Kakak diambil nenek, saya ditinggal ibu, ya tinggal bapak. Ya berdua aja. Jadi ngerasa nggak punya rumah ya? Merasa nggak punya rumah, merasa saya hidup itu butuh sebenarnya butuh orang lain. Saat itu harus menghadapi dengan sendirinya. Bahkan, tapi aku mulai belajar tuh. Kayaknya aku harus jadi orang tua deh. Karena ada adik saya yang perempuan yang harus saya besarkan. Walaupun saya terima uang tiap bulan dari ibu. Cuman kan secara psikologis perkembangan adik aku yang bertanggung jawab. Kemana-mana saya tuntun dia sampai besar. Nih ada juga tadi Ustadz sempat bercerita bahwa kekhawatiran kegagalan pernikahan itu juga membuat Pak Ustadz sempat ragu-ragu untuk menikah. Ibu juga katanya sempat khawatir. Iya. Tidak ingin ditinggal. Iya, ditinggal anak. Nggak ingin ditinggal anak. Iya. Sekarang setelah Ustadz menikah, anak-anak dekat sama Ibu. Dekat semua. Masih ada kekhawatiran itu, Bu? Enggak, sudah. Sekarang bangga. Bangga. Sudah pada ngumpul semua anak saya. Yang di Bali, ya Ustadz Reza, ya sama Indriana, semuanya kumpulin sudah semua kumpul. saudara tuh, Kak. Jadi senang Di sudah. semua satu iya. Kakak saya ambil, adik saya ambil. Jadi untuk membayar yang dulu gitu loh Kak. Jadi kakak saya ikut sama saya kerjanya, adik saya ikut sama saya kerjanya.
Bahkan saya bilang sama ibu, ajak bapak boleh nggak? Ya nggak boleh, sudah sama istrinya. Nggak apa-apa. Iya, nggak mau saya. Masa ngajak ibu, bapaknya masih ada istri. Nggak Gimana boleh kata katanya. saya? Biar aja kumpul Ya kan. Kecuali ada ibunya, mau saya Toh ngumpul. kan sama istrinya yang sekarang baik kan ibu? Iya baik, tapi kan gimana tanggapannya orang kalau ngumpul? Iya bang, Cuma dia nggak diizinkan ya. Kak. Mau ngajak bapak sama istrinya boleh nggak? Jangan katanya sudah. Rumah punya tetangga kayak deh, tetangga di sebelah rumah. Iya mau Udah begitu ditawarin, sih. ya banyak. Enggak jauh, enggak jangan. Nggak mau ya ibu. Iya kata si tetangga ngasih nasihat juga. Jangan Mbak Se, masa pantas kayak mantan suaminya Mbak Se bawa istri ke sini. Jangan tuh udah enak apa kata orang. Ya benar Mbak Ros. Ya nggak enak Saking ya. pengen Iya. menciptakan suasana yang hilang nggak? Itu ya, diusahakan betul Diusahakan sama betul. Ustaz. Saya ngumpul bareng semua ngumpul. Ibu kan akhirnya ya pasti ada kemarahan ya. Namanya juga hubungan suami istri, Iya. kemudian banyak kemarahan, berantem Iya. apa segala Datang macam. pernah ke rumah ke sini ke Jakarta, Kak Ros sama istrinya. Ya saya ada apa-apa baik. Sini Mbak Herla, oh ya Mbak Se gitu aja. Nanti kalau mau pulang ya aku itu ada sedikit misalnya. Nih Mbak Herla, minjam dasternya bawa daster Kalau aku istri yang gitu. sekarang ini yang ketiga Baik, kan, Kak? Baik hubungannya ya. Baik. Yang kedua dulu yang Ya, jahat itu sampai iya jahat. Sampai saya dipukul. Anak saya dipukul ya. Inilah. Tapi mati yang sudah dulu. meninggal. Sudah. Sudah meninggal sudah. Ya, sudah meninggal orang Iya, sama. sudah. yang Tapi dulu. dulu sempat ya itu sempat Iya. anak-anak jadi nggak bisa ketemu Iya. bapaknya. Mungkin Ya, itu Kak. Itu yang membuat ibu. Yang membuat Iya. ibu. Trauma. Tapi akhirnya kan ibu ya hubungan dengan Bapak. ayahnya jadi baik gitu. Ada Baik, ayahnya. iya, biasa, Gimana Mbak. caranya memaafkan? Caranya maafkan saya gini, pas Mbak, saya itu kan kena stroke gitu ya. Iya. Saya kan terlalu berani sama suami saya, galak gitu ya aku Iya. akui. Oh, dulu galak ya, Mbak? Galak iya, galak. Kadang berantem tuh kan Mbak ya, namanya rumah tangga Iya. ada aja gitu. Iya. Iya. Terus saya bilang ke anak saya, Riza, coba nak telepon bapaknya ibu mau minta maaf. Datang Mbak sendiri. Aku ke yang Jakarta. nawarin. Oh, kamu ya? Iya. Tahu lupa ibu. Karena Iya, memang iya. memang dulu susah banget Kak. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh nelpon. Kalau kasih duit hadiah, saya ancam. Akhirnya saya, ibu mau sembuh nggak? Sudah 6 bulan betul-betul Nggak bisa gerak. nggak bisa, kayak lumpuh. Ini ajaib. Wala'afina anin nas. Memaafkan orang yang bersalah dan dimaafkan akan ada keajaiban. Percaya nggak? Percaya. Telepon, habis nelpon 5 menit habis nelpon bapak, ibu memaafkan, langsung bisa berdiri dengan sendirinya. Duduk. Iya duduk, maksudnya. Kan awalnya begini Kak. Ya, celentang terus saya Kak Ros, celentang tidak bisa apa-apa. Sejak bapaknya datang, iya, aku minta, iya saya sama-sama mas, saya mau makan juga mas gitu. Dia pas pulang, ya aku narik spray itu ya Kak Ros, spray. Kok bisa duduk? Ya alhamdulillah. Duduk mas, ya Allah ya cuma sekarang kakinya ya karena stroke jadi apa dipapa sama karya-karyawan. Ini hikmahnya buat semua pemirsa. Kalau ternyata wal ya'fu wal afina anin nas, memaafkan orang itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit Kak. Dan ini keajaiban ya. Hanya dengan memaafkan dan minta maaf 5 menit kemudian, dari yang sarafnya lumpuh total bisa berdiri, bisa duduk, bisa pegang macam-macam dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini ada satu suara nih yang pingin suara hati kita pingin perdengarkan. Yang mereka Untuk anakku Reza, Bapak bangga melihatmu tumbuh menjadi sosok yang berintegritas dan sukses seperti sekarang. Membuat Bapak merasa bangga luar biasa. Kamu adalah anak pencapaian terbesar. Bapak berterima kasih sudah berjuang keras dan pantang menyerah. Bapak tahu prosesmu tidak mudah dan kini kamu buktikan dirimu luar biasa. Bapak selalu mendoakan agar kesukaan ini membawa pada kebahagiaan dan keberkahan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Reza, kesuksesan sejati adalah saat ilmumu bermanfaat bagi orang lain. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Apapun pencapaian kamu, tetaplah anak kecil yang tersayang. Doa Bapak akan selalu ada dalam setiap langkahmu. tetaplah anak kecil. Suara bapak itu.
banyak yang ngira saya punya dendam ya Kak Ros. Karena kan lama nggak ketemu. Tapi itu kan masalah orang tua ya. Saya nggak boleh dendam. Dari kecil saya tanamkan. Saya tetap menjadi anak yang berbakti. Walaupun kadang sering sembunyi-sembunyi kalau kirim duit sama ibu. Ibu nggak tahu awal-awalnya. Jadi buat seorang anak, Iya. tidak pernah ada kemarahan Nggak pernah. untuk orang tua. Nggak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Nggak pernah. Itu saya tanamkan tuh artinya birrul walidain. Orang tua tetap dimuliakan seburuk dan sejelek apapun. Bagaimanapun dalam kehidupan masa lalu saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Satu tugas saya, berbakti padanya sampai kapanpun berbakti padanya. Makanya kalau ada tanya, nggak pernah marah, nggak pernah dendam. Justru saya ingin mengembalikan yang hilang. Sekarang ini saya ingin kembalikan. Makanya membenci orang tua itu nggak pernah dan nggak bisa Kak Ros. Nggak Walaupun bisa, ya? punya masa lalu seperti apa. Tetap sayang. Ini Indri sebagai istri gitu ya, mendampingi suami dengan ketakutan, kekhawatiran masa lalu dan keinginannya masa sekarang untuk terus ngumpul apa gitu. Apa tantangannya buat kamu? Tantangannya berat juga sih Kak. Karena tinggal sama mertuanya. Bukan, karena kan kita kan traumanya beda-beda ya Kak Iya, ya. betul. Kalau suami itu kan traumanya orang Takut tua ditinggalkan. berpisah. Kalau aku traumanya orang tua berantem gitu. Jadi mereka masih ada cuma berantem terus gitu. Jadi tahu banget lah perasaan suami itu gimana. Jadinya karena kita dari keluarga yang pernah merasakan seperti itu, jadinya nggak boleh nih kita jadi orang tua yang seperti yang pernah kita lihat dahulu gitu. Kalau bisa jadi lebih baik, lagi jadi lebih baik. Jadi kalian berdua usahanya jadi ekstra lebih keras. Iya, karena jangan tidak sampai ingin merasakan seperti yang kita Banget, Kak. rasakan. Gitu. Sama anak-anak itu pengaruhnya banget. Jangan sampai kita lalai Kurang dalam kasih kasih sayang, perhatian. Makanya segala sesuatu mesti kita upayakan maksimal buat anak. dengan upaya dan keinginan kalian yang keras gitu. Ada nggak sih momen-momen di mana kalian ngerasa bahwa ketakutan kalian jadi terlalu besar sehingga jadi Suami lelah? sih. Ini Kak Ros. Jadi lelah Suami yang gitu. paling mungkin karena kan ditinggal terus kan. Kalau aku kan tetap ada orang tua selalu sama aku gitu. Pastinya kan kalau anak yang ya Masya Allah gitu kan, kan bisa menjadi dua tipikal ya. Ada yang mungkin malah kita terlahir dari broken home, kita akan menciptakan broken home juga untuk anak. Kalau suami ini kan menciptakan, pokoknya nggak boleh seperti saya dulu gitu. Jadi sampai Protektif sama Protektif. anak. Bahkan kemarin mau study tour, nggak boleh. nggak boleh. Iya. Nggak Sama boleh. saya juga nggak boleh. Mau nginep nggak boleh. Nggak pernah. Kecuali sama orang tuanya. Habis gitu. Sampai cuma dia aja yang nggak study tour semuanya. Jadi posesifnya berlebihan. Iya, Nanti banget. besok anaknya udah gede, udah nikah, juga kayaknya dibeliin kafling dekat-dekat rumah situ kayaknya ya. Semuanya gitu Pak. Amin, mudah-mudahan rezekinya Amin, banyak, amin. sehat terus, bisa kumpul terus, amin. Nanti kita ngobrol lagi, dan ada satu bintang tamu lagi yang juga akan berbagi ceritanya. Ini baru membagikan kabar bahagia. Kalau sudah punya baby, little Tina Tun gitu ya, yang usianya udah hampir setahun ya. Kita lihat setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.